Berikutnya ada informasi tidak kalah menarik bahkan inspiratif lainnya. Kali ini datangnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini berkaitan dengan hobi baru masyarakat di masa pandemi. Berkaitan dengan olahraga apa yuk? Nah, sepeda dong. Di mana-mana sekarang masyarakat pada bersepeda. Goes di mana-mana gitu. Nah, yang menarik kali ini sepedanya berbeda dengan sepeda pada umumnya. Bukan sepeda konvensional, kali ini sepeda listrik yang bernama Libui atau Lombok E-Bike Builder. Ya, ini sepedanya kalau dilihat secara, kalau kita lihat di TV aja terlihat sepeda motor, tapi sebenarnya ini sepeda gitu. Dan customernya itu sudah sampai di negara Eropa, kebanyakan dari Amerika. Dari diekspor ya berarti ya? Sudah diekspor. Dari informasi yang saya dapatkan, ternyata sepeda ini mereka kebanyakan dari konsumen ini mereka hanya melihat di media sosial, kemudian mereka menghubungi Pak Gede, dan mereka hanya mereka menggambar maunya seperti apa dan bisa custom dan bisa dibikin di Lombok. Luar biasa. Jadi langsung saja, ini dia Libui Lombok E-Bike Builder. Baik teman-teman, dialog inspirasi kali ini datang dari Nusa Tenggara Barat, dan nampaknya konten dialog inspirasi kali ini cukup tepat bagi Anda yang tengah asik bermain sepeda atau goesan di masa pandemi. Dan inilah Libui Lombok E-Bike Builder. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kreator dari sepeda listrik Nusa Tenggara Barat, ada Pak Gede Sukarnadijaya. Halo Ade. Halo, selamat sore Mas Oji, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ade. Kita ngobrol-ngobrol Pak Ade tentang sepeda listriknya yang katanya ini sudah sampai di Amerika. Betul nggak nih Pak, sampai ke Amerika? Iya, begitulah. Ya, memang seperti itu. Produk kita sudah bukan hanya Amerika, juga sudah sampai Australia, Inggris, Norwegia juga sudah ada. Tapi tidak cuma di luar saja, di dalam juga sebenarnya banyak, cuma nggak terekspos. Jadi sudah melanglang buana ya. Padahal kan kalau kita bicara konteks sepeda listrik begitu kan, kalau di luar juga sudah banyak pabrik-pabrik besar dengan merek-merek besar begitu kan. Apa yang membuat orang tertarik sampai jauh-jauh mesen ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat? Ya, itu kan karena kita punya sisi unik yang boleh dibilang tidak sama dengan yang lain. Kita menampilkan sesuatu yang berbeda dari biasanya, dengan tampilan, model, desain, kemudian cara mewarnai, kemudian kapasitas baterai yang sedemikian besar, dan rata-rata produk sepeda saya kapasitas baterainya lebih besar dari produk-produk yang sudah ada. Mungkin itu sisi yang membuat mereka tertarik, karena kita menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan tidak ada rujukan dari internet, misalnya apa begitu mengikuti desain, atau memang semuanya memang kreativitas Pak Ade sendiri? Ya, dulu tentunya kita belajar ya. Kan tim saya sudah berjalan 4 tahun, mungkin lebih 5 tahun. Tapi sebenarnya kan selama 5 tahun itu kita terus berproses, kita terus belajar, menyempurnakan apa yang hari ini tidak baik, kita sempurnakan terus. Maaf Pak Ade, tadi katanya sudah 5 tahun? Sudah 5 tahun. Berarti sejak 2015 kan? 2015 itu awalnya ketika saya belum punya nama, jadi nggak pakai nama, masih hobi untuk diri sendiri, bukan masih belum dikomersilkan. Nah, jadi yang saya komersilkan itu karena sudah ada permintaan, jadi saya harus punya brand. Ya, makanya saya berpikir saya namai dia
Lebui Lombok e-bike builder. Dan Lebui ini memang salah satu ciri khas makanan atau sayuran dari Nusa Tenggara Barat. Jadi ini sekaligus mengidentikan sepeda listriknya yang keluar sampai ke Amerika, ke negara-negara di Eropa sana memang lahir dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu Ya, ya? rumahnya Lebui. Rumahnya Lebui begitu Pak ya. Nah, awalnya cerita sampai kemudian dibeli sama orang dari luar negeri itu seperti apa? Dipasarkan ke sana atau ada momen yang katanya ketemu sama siapa begitu di Pulau Bali? Ya, jadi awal saya menekuni hobi sepeda listrik tadinya kan lupa. Itu kan converting dari sepeda yang sudah ada, kemudian kita tambah elektrik kit, kita tambah baterai menjadi sepeda listrik. Tapi itu tentunya kan karena desain sudah ada, kita hanya converting itu kan tidak maksimum, kecepatan terbatas, daya jangkau terbatas. Sementara kan saya juga kepengen yang punya sepeda yang jarak tempuhnya jauh, kecepatannya tinggi. Nah, ketemulah saya dengan dihubungi saya di Bintang untuk ke Bali di Nusa Dua oleh seseorang yang namanya Pak Gunadi Trisnadi bersama Pak Alfred Andreas. Rupanya beliau punya stok sepeda banyak di situ. Dan tiga di antaranya itu adalah produk dari Rusia, namanya Denzel. Nah, ketika saya sampai di sana disuruh nyoba itu, saya merasa tertantang. Ini sepeda luar biasa bagus. Belum pernah saya lihat, karena sebelumnya memang belum pernah saya lihat. Nah, kalau foto-foto di internet sering. Cuman masalahnya saya dapat kesempatan itu untuk mencoba itu baru di situ, dan itu luar biasa bagi saya. Nah, dan beruntungnya lagi bagi saya, dia padahal baru kenal itu, tapi mengizinkan saya bawa sepedanya itu kelompok untuk saya pelajari. Mungkin nggak tahu beliau pertimbangannya, mungkin beliau sendiri mungkin berpikir bahwa saya dan teman-teman akan bisa, atau malah beliau sendiri kepengen biar saya dan teman-teman bisa membuat yang seperti itu. Akhirnya saya boyonglah sepeda itu. Itu sepeda konvensional atau listrik? Sudah sepeda listrik, sudah memang desainnya memang sepeda listrik merek Denzel dari Rusia, produk Rusia. Nah, waktu itu Pak De juga sudah menggunakan sepeda listrik buatan tadi juga? Ya, cuman kan yang masih kecil-kecil, lambat-lambat, daya terjangkaunya pendek-pendek. Tapi begitu ketemu itu, wah luar biasa. Ya, saya merasa tertantang. Dalam hal ini, saya juga suatu saat saya harus bisa bikin yang seperti ini. Jadi totalnya sekarang ada berapa jenis sih Pak De yang sudah berhasil diproduksi sepanjang 5 tahun? Model ya, kalau kita bicara model, saya mungkin sudah ada 5, yang punya saya sendiri 5. Tapi ada juga desain yang tadi saya jelaskan itu justru berasal dari California. Itu model pertama yang saya buat, bukan desain saya sendiri, tapi untuk desain saya sendiri. Yang ini namanya Bull, yang ini Roadster, yang ini Matador, yang ini Smart. Smart. Iya. Yang paling pertama itu Smart. Yang paling pertama justru Smart. Termasuk kelebihannya bisa custom juga, Pak. Betul. Jadi kelebihan kita di situ, kita bisa custom. Customer boleh meminta request apapun yang mungkin untuk kita lakukan, seperti powernya bisa di request, besar baterainya, kapasitas baterai bisa request, warna bisa request. Jadi asik ya, kita bisa ngikutin tren. Tadi saya lihat ada model kayak retro, kemudian model lengkap semua. Nah, apa Pak De yang paling menjadikan produk buatannya Pak De ini paling berbeda secara spesifikasi teknis itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kita tentunya kan masih melakukannya dengan teknis, dan itu sebuah nilai tambah tersendiri bagi para penggemar sepeda yang memang mencintai sepeda listrik itu. Kalau NMD itu tentunya kan memang nilainya beda ya, tidak sama seperti bahan-bahannya. Mohon maaf, Pak De buat sendiri semua? Mulai desain saya sendiri, kemudian tentunya saya diskusikan dengan customer, apakah desain saya ini sudah cocok atau belum. Nah, ketika sudah disepakati, barulah kita mulai mengerjakannya. Baik.
mungkin kalau saya yang sudah pakai tadi kan memang kelihatan tangguhnya begitu kan. Tapi untuk memberikan keyakinan pada para pemirsa yang ada di rumah begitu. Dari sisi pemilihan bahan ini seperti apa pertimbangannya? Ya tentunya kan kita kualitas nomor satu. Jadi saya memang pakai bahan-bahan yang bisa saya pertanggungjawabkan, kayak plat besi dan lain sebagainya itu kan saya pilih bahan kromoli yang tahan karat, atau bahkan malah yang produk-produk saya yang high end itu yang harganya di atas itu malah menggunakan stainless. Jadi tujuannya memang kita di samping untuk tampilan juga untuk kualitas agar tidak mudah karat. Nah, tentu banyak yang sudah penasaran kemudian harganya nih Pak De. Kita pengen lah untuk punya seperti ini, pengen goesan tapi juga satu momen mungkin ya tinggal gas saja begitu ya. Kisaran harganya berapa Pak? Kisaran harga itu dari mulai harga 16 juta yang paling bawah produk saya sampai dengan harga 70 juta ya bisa kita kerjakan. Kalaupun nanti ada permintaan mau yang lebih mewah dari itu di atas 70 juta juga bisa lah kita kerjakan. Dan memang sudah ada yang hampir 100 berapa? 112 juta. Ya. Itu khusus untuk $750 dolar. mirip-mirip seperti model Iya, gitu ya. main warna. Jadi kalau beli yang ini misalnya dengan baterai dan semacamnya itu mekanismenya seperti apa? Artinya mohon maaf mungkin bisa dijelaskan berapa jam dicas, teknis-teknis yang dasar untuk bisa digunakan oleh para pengguna yang ada di rumah. Ya, jadi ini sebenarnya sangat simpel ya. Kita kadang kan berpikir bahwa kendaraan ini rumit dan lain sebagainya, sebenarnya tidak, sangat simpel. Mungkin di antara teknologi kendaraan ini listrik ini paling simpel. Jadi kita tinggal colok di rumah, tinggal tidur, udah nggak usah mikirin jam. Nanti setelah baterai penuh dia auto cut off sendiri, sudah tidak ngecas sendiri, besok pagi kita tinggal pakai saja. Tapi kalau masalah durasi pengecasan itu antara 2 sampai 4 jam. Tapi kan karena sudah otomatis kita bisa mengabaikan itu, nggak usah lagi mikirin 2 jam atau berapa jam. Tinggal colok aja, tinggal tidur. Dan karena custom bisa pesan juga mau untuk kekuatan berapa kilometer, berapa lama, bisa diatur semua. Jadi inilah salah satu bentuk kreasi dari Putra Indonesia, tentunya khususnya Nusa Tenggara Barat, Bapak Deddy Soekarma Wijaya, yang sudah berhasil mengkreasikan sepeda listrik yang sudah sampai ke luar negeri. Tentu sekarang bagaimana kita sebagai orang Indonesia sendiri menghargai apa yang sudah menjadi kreasi dari teman-teman kita sendiri yang ada di Indonesia. Demikianlah dialog inspirasi kali ini dari Nusa Tenggara Barat. Saya Rozi, kembali di studio. Kalau kita lihat bengkelnya tadi, kelihatannya bengkelnya nggak besar ya, cukup kecil, tapi konsumennya bisa sampai ke mancanegara. Luar biasa. Sekali. Itu tadi Leboy ya. Memang Lombok e-bike builder ini merupakan salah satu primadona ya, primadona untuk sepeda listrik. Karena memang sepeda listrik ini beda dengan sepeda motor konvensional yang memang perawatannya lebih ribet gitu kan, harus ganti oli, kemudian menggunakan bahan bakar. Jadi kalau sepeda listrik ini cukup menggunakan baterai. Jadi yang perlu diperhatikan memang baterainya ini. Tadi kata Pak Gede katanya nggak usah susah-susah, tinggal mau tidur dicolok aja, besok pagi udah full, jadi aman. Gitu ya. Aman ya. Ya, jadi nggak perlu menunggu ya, tinggal tidur aja, dan besok pagi udah bisa digunakan. Ya, Syah, ya? Betul sekali. Ramah lingkungan ya, terus ramah di dompet juga. Jangan salah, itu bakar. tergantung kamu kostumnya yang model seperti apa. Kalau gitu dari ya? informasi yang tadi saya dapatkan, ada sepeda yang harganya kurang lebih 55 juta loh. Wow. Tapi Pak Dia tidak usah beli bensin kan? Iya. Jadi ramah di dompet itu maksud saya. Iya, betul. Dan sepeda ini katanya bisa menempuh jarak kurang lebih 120 sampai 130 km. Wow, jauh luar juga biasa ya. Nah, berikutnya kita ada